Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Agus NetMath. Kali ini kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel materi matematika SMA untuk kelas 10. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear 3 variabel jika diketahui sistem persamaan linear 3 variabelnya, ini masing-masing persamaannya, koefisiennya ada yang pecahan. Nah, seperti ini. Nah, langkah yang paling mudah untuk menyelesaikan ini, kita buat dulu masing-masing persamaannya itu koefisiennya tidak pecahan. Caranya yaitu dengan mengalihkan masing-masing persamaannya dengan berapa supaya koefisiennya menjadi bilangan bulat. Nah, sekarang dari sistem persamaan linear 3 variabel ini, yang pertama, caranya kita lihat penyebutnya. Ini penyebutnya ini 1, 2, 4. Kemudian kita kalikan dengan KPK dari 1, 2, dan 4. Nah, berarti kini kita kalikan dengan, nanti ini, saya tulis gini, ini yang pertama nanti dikalikan dengan 4. Karena ini penyebutnya 2 dan 4. Kemudian persamaan yang kedua ini penyebutnya 3, ini 1, ini 2. Oh, berarti nanti KPK-nya adalah 6, kita kalikan dengan 6. Nah, kemudian persamaan yang ketiga, ini 2, 4, dan 3. KPK-nya adalah 12. Atau mungkin tidak dengan KPK-nya, tapi cara yang paling mudah tinggal kita kalikan saja. 2 kali 4, 8 kali 3, nanti hasilnya 8 kali 3, 24, ya boleh saja dikalikan dengan 24. Ya. Tapi nanti angkanya menjadi angka yang besar. Nah, oke. Sekarang setelah ini kita kalikan dulu, kemudian kita tulis persamaan pertamanya ini dikalikan 4, sehingga menjadi X kali 4 dikalikan 4 semua ya. Nanti dikalikan 4, ini 4X dikurangi setengah kali 4 berarti 2Y, negatif seperempat kali 4 berarti negatif Z, sama dengan 1 kali 4, 4. Ini sebagai persamaan yang pertama. Lalu yang kedua ini dikalikan 6 semua. Sepertiga kali 6 berarti 2X dikurangi 6Y, kemudian ditambah setengah kali 6, 3Z. Hasilnya sama dengan negatif 1 kali 6 sama dengan negatif 6. Ini sebagai persamaan yang kedua. Lalu persamaan yang ketiga, kalikan dengan 12. Negatif setengah kali 12 berarti negatif 6X. Ini seperempat kali 12. Ditambah 3Y. Negatif sepertiga kali 12 berarti negatif 4Z. Sama dengan 4/3 kali 12. Hasilnya adalah 16. Ini sebagai persamaan yang ketiga. Oke, selanjutnya kita selesaikan ini sistem persamaan linear 3 variabel. Kita gunakan ini persamaan 1, 2, dan 3. Sama seperti yang kita bahas. Pertama kita pilih satu pasang, misalkan dari persamaan 1 dan 2. Dari persamaan 1 dan 2. Ini 4X dikurangi 2Y dikurangi Z sama dengan 4. Ini persamaan 1. Persamaan 2-nya adalah 2X dikurangi 6Y ditambah 3Z. 3Z ya. 3Z sama dengan, ini persamaan yang kedua, negatif 6. Nah, lalu kita akan memilih mana yang akan kita eliminasi. Misalkan kita mau eliminasi X-nya dulu, berarti nanti persamaan yang pertama ini koefisiennya 4, ini 2.
Ini kita kalikan 1 supaya sama, ini kita kalikan 2. Sehingga nanti diperoleh kalikan 1 berarti tetap 4x dikurangi 2y dikurangi z sama dengan 4. Kemudian ini menjadi persamaan kedua menjadi 4x negatif 6 kali 2 dikurangi 12y ditambah 6z sama dengan negatif 6 kali 2 adalah negatif 12. Nah, kemudian kita eliminasi. Untuk mengeliminasi x-nya, ini 4x berarti kita kurangkan. Tereliminasi, tinggal y-nya kita hitung, negatif 2y dikurangi negatif 12y. Negatif 2y ditambah 12y menjadi 10y, terus negatif z dikurangi 6z, berarti negatif 7z, sama dengan 4 dikurangi negatif, jadi 4 ditambah 12 hasilnya 16. Kita sebut ini sebagai persamaan yang keempat. Nah, berikutnya kita pilih sepasang lagi. Tadi sudah 1 dan 2, sekarang kita coba pakai persamaan 2 dan 3. Ini dari persamaan 2 dan 3. Nah, dari persamaan 2 dan 3, kita tulis persamaan 2-nya yaitu 2x dikurangi 6y ditambah 3z, 3z sama dengan berapa nih? Negatif 6. Terus persamaan yang ketiga di sini adalah negatif 6x ditambah 3y dikurangi 4z sama dengan 16. Nah, karena yang pertama tadi 1 dan 2 yang kita eliminasi x-nya, maka yang pilihan yang pasangan yang kedua ini 2 dan 3 ini juga harus kita eliminasi x-nya. Nah, supaya tereliminasi, ini kita kalikan yang persamaan 2 kita kalikan 3. Nah, ini kita kalikan 1. Sehingga ini nanti 6, ini negatif 6. Kita kalikan 3, persamaan 2-nya menjadi 6x dikurangi 18y, kemudian ditambah 9z sama dengan negatif 6 kali 3, negatif 18. Lalu ini tetap karena dikalikan 1, negatif 6x ditambah 3y dikurangi 4z sama dengan 16. Lalu kita eliminasi x-nya. Supaya tereliminasi ini 6x, ini negatif 6x, oh berarti kita tambah. Kalau tandanya sama dikurangi, kalau tandanya beda ditambah. Ini tereliminasi, kemudian negatif 18y ditambah 3y. Negatif 18 ditambah 3 berarti negatif 15y, 9z ditambah negatif 4z berarti menjadi ditambah 5z sama dengan negatif 18 ditambah 16, ini negatif 2. Ini kita sebut dengan persamaan yang kelima. Nah, selanjutnya sama seperti langkahnya pada video sebelumnya, penyelesaian SPLTV. Langkah berikutnya kita gunakan persamaan 4 dan 5. Dari persamaan 4 dan 5. Nah, persamaan 4-nya adalah 10y dikurangi 7z sama dengan 16. Lalu persamaan yang kelima, negatif
15Y ditambah 5Z sama dengan negatif 2. Maaf, mic-nya tadi jatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini persamaan 4 dan 5. Ini kita pakai eliminasi lagi. Kita eliminasi, kita pilih yang Y-nya. Nah, untuk mengeliminasi Y-nya, kita buat sama. Tidak sama, tapi mungkin yang satu positif, satu negatif. Nah, ini kita buat menjadi 30. Berarti ini yang persamaan 4 kita kalikan 3. Persamaan yang kelima ini kita kalikan dengan 2. Ini kalikan 3 menjadi 30Y. Terus dikurangi 7 kali 3, 21Z sama dengan 16 kali 3 adalah 48. Lalu persamaan yang kelima, kalikan 2. Negatif 30Y. Kemudian ditambah 5 kali negatif 2, 5 kali 2, 10Z sama dengan negatif 2 kali 2. Ini negatif 4. Terus kita eliminasi Y-nya. Berarti diapakan? Ya, tandanya beda, berarti kita tambah supaya tereliminasi. Ini sudah 0, tereliminasi. Sekarang 21Z ditambah 10Z. Hasilnya adalah 11Z. Negatif ya. Nah, negatif 11Z sama dengan ini 48 dikurangi 4. Menjadi 44. Sehingga kita peroleh Z-nya. 44 dibagi negatif 11 adalah negatif 4. Nah, berikutnya kita substitusi. Kita gunakan substitusi. Z sama dengan negatif 4. Z sama dengan negatif 4. Ini kita substitusi. Substitusi ke salah satu persamaan 4 atau 5. Jadi ini 4, ini 5. Ke salah satu persamaannya. Misalkan kita pilih ke yang persamaan 5. Persamaan 5-nya ini negatif 15Y tambah 5Z sama dengan negatif 2. Z-nya kita ganti dengan negatif 4. Berarti menjadi negatif 15Y ditambah 5 kali negatif 4. Z-nya negatif 4 sama dengan negatif 2. Berarti negatif 15Y dikurangi 20 sama dengan negatif 2. Berarti negatif 15Y sama dengan negatif 2 ditambah 20. Pindah ruas. Berarti negatif 15Y sama dengan 18. Berarti Y-nya sama dengan 18 per 15. Atau kalau disederhanakan sama dengan kita bagi 3, yaitu 6 per 5. Nah, ini nilai Y-nya sudah kita peroleh. Jadi, pecah tidak apa-apa. Jadi, Z-nya sama dengan negatif 4. Y-nya sama dengan 6 per 5. Kita substitusi. Jadi, Z-nya sama dengan negatif 4. Kemudian Y-nya sama dengan negatif ya. Ini dibagi negatif menjadi, ini juga negatif. Negatif 6 per 5. Ini kita substitusikan ke salah satu persamaan 1, 2, atau 3. Misalkan kita substitusi ke persamaan 1. Sehingga nanti kita peroleh ini 4X dikurangi 2Y kurangi Z sama dengan 4. Y dan Z-nya bisa kita ganti. Ini menjadi persamaannya 4X dikurangi 2 kali Z-nya adalah Y-nya adalah negatif 6 per 5. Terus dikali ini ya. Saya kurang aja. Kemudian dikurangi Z-nya adalah negatif 4.
sama dengan 4. Berarti ini 4x negatif 2 kali negatif 6/5. Jadi positif. 12/5. Ini jadi positif juga. Menjadi positif 4 sama dengan 4. Lalu, biasa kalian kenal dengan pindah ruas. 4x, ini yang x-nya tetap, ini dipindah, ini tetap 4 dikurangi 4 dikurangi 12/5. Nah, ini habis 0, sehingga 4x sama dengan negatif 12/5. Sehingga x-nya sama dengan negatif 12/5 dibagi 4. Sehingga menjadi negatif 12/4 kali 5, 20. Atau kalau disederhanakan menjadi negatif, kita bagi 4, 3/5. Nah, sehingga, ini saya tulis di sini ya kesimpulannya. Ini saya garis dulu. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya adalah, saya tulis bawah ya, HP adalah dalam kurung kurawal x-nya mana tadi? Ini negatif 3/5, y-nya negatif 6/5, kemudian z-nya adalah negatif 4. Kurung. Nah, nih. Oke, ini adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel, di mana ini bentuk umumnya, koefisiennya berupa pecahan. Kita buat supaya tidak pecahan dulu, kemudian prosesnya sama dengan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel seperti yang sudah kita pelajari. Dan inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Mas Agus Netmed. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.